Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ngaos kitab Fathul Izar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Man jama'a zaujatahu, barang siapa yang menggauli istrinya, indal haidi, ketika sang istrinya itu di dalam keadaan haid. Faka'an nama jama'a ummahu sab'ina marotan. Maka ia itu seperti menjimai ibunya sebanyak 70 kali. Nah, keterangannya seperti itu. Barusan disampaikan di dalam kitab Fathul Izar ini, barang siapa seorang suami yang melakukan beribadah dengan sang istri, dan sedangkan sang istrinya itu di dalam keadaan haid, maka dikatakan di dalam kitab ini sama seperti menjimai ibunya sebanyak 70 kali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, maka untuk para suami haruslah bersabar ketika sang istrinya itu sedang haid. Di dalam fikih sudah sangat jelas sekali bahwa hukumnya itu adalah haram. Jika sang suami melakukan ibadah dengan istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, itu hukumnya adalah haram. Kalau di dalam kitab Safinah itu kan haram baina surati wa rukbah. Haram seorang suami mendatangi istrinya antara pusar sampai dengan lututnya. Setiap apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya akan mendatangkan kemadaratan buat kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Karena tidak akan memberikan suatu kebaikan buat kita. Maka dari itu Allah cegah. Nah, sekarang berbicara tentang medis. Mengapa tidak boleh ketika seorang istri dalam keadaan haid tidak boleh didatangi oleh suaminya? Karena itu bisa menimbulkan penyakit. Karena ketika darah seorang istri keluar, maka selaput lendir yang ada di dalam rahim kita, jika tidak dikeluarkan, maka itu bisa menimbulkan penyakit. Oleh sebab itu, secara normalnya, wanita sebulan sekali mengeluarkan darah haid yang mengeluarkan selaput lendir, dan apabila tertimbun di dalam rahim, itu bisa menimbulkan bahaya atau menimbulkan penyakit. Nah, ketika darahnya, selaput lendirnya itu seharusnya keluar, dan jika ada yang masuk, ya misalnya miliknya sang suami, maka yang seharusnya darahnya itu keluar, maka akan terdorong kembali ke dalam rahim kita. Nah, seperti itulah yang bisa mengakibatkan penyakit. Nah, maka itulah menurut penelitian medis. Ya, pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang suami mendatangi sang istri ketika sedang haid. Nah, itulah di dalam segi kemadaratannya. Nah, kemudian gimana dong kalau misalnya yang sudah terbiasa melakukan ibadah suami istrinya itu 2 malam sekali atau 3 malam sekali? Sedangkan sang istri itu kalau misalnya haid itu suka lama, suka sampai seminggu atau lebih. Sehingga bagaimana ketika seorang suami ingin mengeluarkan air nutfahnya ketika seorang istri dalam keadaan haid? Memang di dalam fikih itu sudah sangat jelas bahwa haram seorang suami melakukan ibadah dengan istri di dalam keadaan haid. Akan tetapi di dalam fikih tidak dilarang
ketika istri sedang haid untuk bersenang-senang dengan istrinya atau dengan suaminya. Jadi Islam itu tidak melarang istri dan suami bersenang-senang walaupun sang istri dalam keadaan haid. Yang dilarang itu hanya satu, yaitu memasukkan miliknya sang suami kepada miliknya sang istri. Berarti apakah selain dari itu boleh? Iya tentu boleh. Artinya kalau seorang suami yang syahwatnya itu sedang memuncak, sedang tinggi-tingginya, sedangkan istrinya itu sedang haid, dan apakah bisa seorang istri menyenangkan suami, membahagiakan suami? Maka jawabannya tentu bisa. Dan apakah harus? Maka jawabannya adalah harus. Karena itu adalah kebutuhan seorang suami. Dan memang tidak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Apa maksudnya tidak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri? Jika seorang suami ingin inzal, ingin mengeluarkan air nutfahnya, dan kemudian mengeluarkannya itu dengan sendirinya, maka itu hukumnya tidak boleh. Di dalam agama itu jelas hukumnya dilarang. Tetapi jika memakai bantuannya sang istri, maka itu hukumnya boleh. Jadi ya layaknya seperti kita mau beribadah suami istri saja. Seperti itu. Ya contohnya suaminya mau mencium dulu, memeluk dulu, membelai-belai dulu, ya silahkan itu boleh dilakukan. Sampai ketika seorang suami sudah memuncak, syahwatnya sudah tinggi dan ingin inzal, ingin mengeluarkan air nutfahnya, dikeluarkanlah oleh sang istri. Ya contohnya mau menggunakan tangan sang istri atau yang lainnya itu silahkan. Nah jadi sekali lagi untuk para suami, walaupun sang istrinya itu sedang dalam keadaan haid, kalau sudah paham hukumnya sebetulnya itu tidak akan menjadi suatu masalah. Karena memang walaupun sang istri dalam keadaan haid, masih bisa untuk sang suami dan untuk sang istri bersenang-senang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.